قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan tentu tidak semua akan mendapatkan. Tidak semua orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tentu dari sekian kemuliaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, yang paling utama adalah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar merupakan semua ibadah yang kita lakukan di malam itu khairum min alfi syahr, lebih bagus dari ibadah selama 83 tahun lebih. Dari itulah belum keistimewaan yang lainnya. Keistimewaan kita akan diampuni dosa oleh Allah, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimerdekakan oleh Allah dari siksa api neraka. Banyak sekali keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang telah dijelaskan oleh Allah maupun Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, ulama-ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan siapa saja yang tidak mendapatkan semua keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang telah dijanjikan Allah, yang telah dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-musyriku, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menduakan Allah, maka orang tersebut tidak akan diberikan semua keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, sekalipun dia mengaku dirinya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ayat ini sering kita dengar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesalahan orang-orang yang menyekutuinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah, orang tersebut akan diterima taubatnya, akan diberikan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Amal ibadahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika orang tersebut mengaku diri beriman, akan tetapi menyekutukan Allah, sesungguhnya orang tersebut tidak akan diberikan kemuliaan, istimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Dari itulah, siapa yang masih menyekutukan Allah, siapa yang masih menduakan Allah, masih menganggap ada yang lebih hebat dari Allah, masih menganggap ada yang lebih akbar, ada yang lebih kuasa, ada yang lebih segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang menyekutukan Allah. Silahkan bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah pengakuan kita, iman kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang segala-galanya. Inilah yang pertama, yang tidak diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini, kala orang tersebut masih menyekutukan Allah, masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah mudminu khamrin, orang yang belum bertaubat dari narkoba. Andaikan orang itu pemabuk, andaikan orang tersebut adalah suka hobi narkoba, pecandu narkoba, pengedar narkoba, peracik narkoba dan seterusnya, akan tetapi dia bertaubat,
maka orang tersebut tetap akan mendapatkan, diberikan oleh Allah keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Akan tetapi orang tersebut sekalipun melakukan puasa Ramadan, sekalipun salat tarawih, sekalipun berzakat fitrah, sekalipun melakukan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, tapi dia belum bertaubat dari khamar, belum meninggalkan yang namanya narkoba, orang tersebut tetap tidak akan diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an yang namanya khamar merupakan rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamar, yang namanya narkoba merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, firman Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dia sejauh-jauhnya, jangan kalian lakukan. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan itulah siapa yang belum bertaubat dari narkoba sampai saat ini, sampai Ramadan ini, sekalipun dia berpuasa, sekalipun dia melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini, orang tersebut tetap tidak akan diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, karena orang tersebut masih mengamalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan yang terkutuk. Selalu tatkala kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz, kita berlindung kepada Allah agar terpelihara, terjaga dari ditipu daya syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu kita mengucapkan hal itu, tapi ternyata tidak sadar, belum kita tinggalkan amalan-amalan yang kita sendiri berlindung darinya, yaitu syaitan. Dan itulah sekali lagi, sekalipun tahun-tahun yang lalu pernah melakukan yang namanya khamar, pernah melakukan yang namanya narkoba, pernah mabuk-mabukan, tapi bertaubat di bulan Ramadan ini, dia tinggalkan, dia talak 3 narkoba, orang tersebut tetap akan mendapatkan, tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, orang yang tidak diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, sekalipun dia puasa Ramadan, sekalipun dia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya, akan tetapi apabila ada pada diri orang tersebut yang ketiga, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yang ketiga adalah sahirun, ahlus sihri, orang yang masih suka dengan ilmu sihir, masih mengamalkan begik, masih dia lakukan, masih gawe saran sihir, masih gawe saran begik, masih gawe saran suke, dengan sama masih girang nyuki, dengan sama masih girang nyeher, dengan sama masih girang begik, dengan sama masih girang banggru, dengan sama masih amalan-amalan seperti nike, sekalipun puasa di bulan puasa niki, dengan nike den tican isi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan niki. Nabi sebabnya karena saran seher, saran suki, saran begik, lomak lumping dan saudara-saudaranya, nikah adalah perbuatan syaitan. Caren setan tenak dengan juk kafir, caren setan tenak dengan lawan Allah Subhanahu wa taala, saran pegawian seher, begik, suki dan lain sebagainya. Akan tetapi setan-setan nikalah kafaru yang mengajak orang menjadi kafir. Walakinna syayatina kafaru, setan-setan nikalah sak jari dengan kafir, berembetan setan tenak dengan jari kafir, yu'allimuna nasa sihra, ajahnya dengan seher. Jadi bukan Nabi Allah Sulaiman yang mengajar seher. Seher ada di Al-Quran, cerita seher ada di Al-Quran. Tidak bisa kita ingkari yang namanya seher. Seher itu ada. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terseher. Saya seher di sini Nabi aran adalah labid. Kepuluhan lik julun pegadengan, lik julun lawang, arak tertalik-talik si bulu, kancil paku dan lain sebagainya, terjampi-jampi. Turunlah malaikat Jibril informasikan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arak 10 semenit silabit baca ayat ni al-muawwizat. Alhamdulillah berkat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari kejahatan yang namanya labid melalui sehernya. Maksud yang adalah bahwa seher ni ke arah ila Al-Quran.
separuh batur si saleh, para nek seher ndara. Siapa yang mengingkari adanya seher, sama halnya dengan mengingkari cerita yang ada di Al-Quran. Sudah ada cerita seher di Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Manik Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran. Bukan nenten Nabi Allah Sulaiman sak kafir. Bukan Nabi Allah Sulaiman saja dengan seher, lagu setan lah sakjari dengan kafir, ingkar ti Allah Subhanahu wa taala, tenak nek dengan jari kafir, tenak nek dengan ingkar ti Allah, tenak nek dengan lawan Allah, berbicara yu'allimunan nasa sihra. Ajah nek dengan saran seher. Dari itulah saya masih amalan seher, saya masih amalan suki, saya masih amalan begik dan lain sebagainya. Napi jagaran nikah, sekalipun puasa Ramadan, sekalipun rajin tarawih, sekalipun rajin gawe ibadah di bulan puasa Ramadan makin niki, lagu masih gawe pegawaian nikah, nek neman tobat, burung tican isi Allah, keistimewaan, kemuliaan syarat di bulan puasa, syarat di bulan Ramadan nikah. Kecuali kalau orang nikah bertaubat. Kecuali lamun dengan nikah tetu-tetu engkah gawe pegawaian nikah, maka akan diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang tidak diberikan dengan sayang ditican keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan nikah adalah orang yang musirrun ala zina, orang yang belum bertaubat dari perzinahan. Punya istri tapi masih berzina, punya kemampuan, punya biaya untuk melakukan pernikahan, tapi masih dia lakukan perzinahan. Na'udzubillah. Orang tersebut sekalipun rajin puasa Ramadan, sekalipun melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan makin niki, tidak diberikan oleh Allah ditican isi Allah keistimewaan, kemuliaan syarat ilik bawun dunia. Karena yang namanya zina, innahu kana fahisyatan, saran zina adalah pegawaian paling lengek, wasa'a sabila, cara pegawaian sangat terkutuk, sabila paling lengek jalan saya tegawe isi manusia panjang Allah Ta'ala syarat ilik bawun dunia niki. Dari itulah bukti kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tiba dengan sak masih berzina. Nauzubillah summa nauzubillah, orang niki tidak diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di atas dunia niki. Isnani yu'ajjiluhum Allahul azaba fid dunya. Arak dua lek bawun dunia yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua model amalan, dua model pegawaian lek bawun dunia. Saya gawe salah sopok leman dua, yu'ajjiluhumullah. Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya lekan dunia dek mana lek akhirat. Ili dunia doang nek tican terperasa isi Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah akin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan sadurhaka di anak inaman. Sak kedua adalah orang yang melakukan yang namanya perzinahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari itulah hadirin jemaah pengajian yang cintai, hendaklah kita bertaubat. Andaikan orang niki pernah melakukan perzinahan tapi dia bertaubat di bulan Ramadan makin niki, dia tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Yang kelima, orang yang tidak diberikan keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah orang yang qati'un, orang yang masih putus tali silaturahminya. Selama orang niki belum saling memaafkan, belum saling menghalalkan, orang tersebut sekalipun rajin puasa Ramadan, sekalipun rajin melakukan ibadah di bulan puasa makin niki, tapi orang tersebut masih qati', orang tersebut masih putus tali silaturahimnya, orang tersebut tidak akan diberikan oleh Allah keistimewaan yang ada di bulan Ramadan makin niki. Bahkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang putus tali silaturahimnya. Orang yang masih belum saling memaafkan, putus tali silaturahimnya sampai dia diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tidak akan diberikan masuk ke surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya yang keenam, orang yang tidak diberikan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah orang yang aqin,
liwalidayhi, orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Rajin berpuasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin wirid, rajin zikir, rajin luar biasa di bulan Ramadan. Tapi orang tersebut masih durhaka kepada orang tua, kedua orang tuanya atau mertuanya atau gurunya. Orang tersebut tidak diberikan oleh Allah keistimewaan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini. Nabi sebabnya karena di hadis dijelaskan wasuhtullahi fi suhtil walidain. Kalau Allah murka, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Orang tersebut masih melawan orang tuanya, orang tersebut masih melawan mertuanya, orang tersebut masih melawan gurunya, orang tersebut sekalipun rajin ibadah, orang tersebut masih akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, tempat murkanya Allah adalah tergantung tempat murkanya orang tua. Dari itulah nauzubillah summa nauzubillah, sebesar apapun dosa, kesalahan kita kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, saya yakin kalau kita minta maaf, mereka akan terbuka, mereka akan menyambut kita dengan hati, dengan lapang dada dan tangan terbuka untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Dari itulah mari kita berbenah, mari kita berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa yang tidak baik, anggapan-anggapan yang tidak baik kepada orang tua maupun mertua, lebih-lebih kepada guru, agar kita diberikan semua keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.